Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang sama. Kali ini saya akan berbagi sejarah atau asal muasal tentang cerita dari mulut ke mulut dari masyarakat Lewigong ya. Lewigong yang dulu masih termasuk Kecamatan Leles, dan karena ada sebuah pemekaran, Lewigong menjadi sebuah kecamatan. Kecamatan Lewigong, Garut, Jawa Barat. Kalau mengingat nama Kecamatan Lewigong atau Lewigong, kita akan mengenal seorang Mat Peci. Mat Peci adalah yang dikenal sebagai begal legendaris ya pada waktu itu, dan di sana di Lewigong diangkat sebuah film tentang Mat Peci yang diproduksi oleh PT Diah Pitaloka. Jadi dari dulu sekitar tahun 78 Lewigong sudah tempatnya sudah dibuat film, yaitu film yang diproduksi oleh PT Diah Pitaloka berjudul Mat Peci. Oke. Tapi di sini sekarang saya akan bercerita tentang asal muasal nama Lewigong yang sekarang mungkin banyak orang yang tidak tahu atau juga terlupakan. Oke, oleh karena itu, kalau kawan-kawan semua ingin tahu bagaimana tentang asal muasal Lewigong yang berasal dari dua kata Lewi dan Gong, oke, simak saja video ini sampai selesai. Menurut cerita masyarakat yang tersebar, konon kabarnya ada seorang putra raja yang dikejar-kejar oleh Belanda. Tepatnya pada waktu itu keadaan masyarakat memang sedang tidak nyaman atau genting karena rasa kekhawatiran tertangkap oleh Belanda. Sehingga si putra raja itu pergi meninggalkan kerajaan dengan tujuan tidak jelas, hanya mengikuti kata hatinya. Namun secara kebetulan ia singgah di suatu tempat yang diberi nama Caibatu. Cibatu nama sekarang. Kampung Caibatu yang menjadi daya tarik bagi putra sang raja itu merupakan tempat yang subur akan air yang keluar dari sela-sela bebatuan. Putra raja itu pun adalah sosok pecinta seni, sampai dia pun berpikir untuk merintis kesenian wayang golek dan ia sendiri menjadi dalangnya. Keinginannya pun didukung oleh masyarakat di sekitarnya. Secara kebetulan masyarakat di sana pun adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang seni. Dari semenjak itulah dia bergabung. Pada suatu hari ada undangan dari seberang kampung Caibatu. Maksudnya ingin mengadakan ruat desa, tapi acaranya ingin dilengkapi dengan pagelaran wayang golek, dan rombongan itu menyanggupinya. Hingga akhirnya tibalah waktu yang sudah ditentukan, di mana si para nayaga harus pergi memenuhi undangan. Dengan telaten, tidak ada satupun peralatan yang ketinggalan. Ia masukkan semua ke dalam kendaraan dan dibantu oleh anak buahnya. Kendaraan pun melalui dengan perlahan. Ketika sampai yang menghubungkan jalur Cibatu Lewigong, sekarang tiba-tiba kendaraan itu tergelincir masuk ke sungai Cimanuk yang menjadi penyebabnya bambu penopang jembatan tidak mampu menahan beban yang berat. Pada waktu itu, pupuh kampung atau orang yang dituakan di kampung tersebut bersama masyarakat sedang menunggu kehadiran para nayaga. Perasaan gelisah menghantui sang sesepuh kampung
Akhirnya dia mengutus penduduk untuk menjemput rombongan, tetapi tiba-tiba dari kejauhan terlihat seseorang berjalan tergesa-gesa. Dan setibanya di sebuah kampung, dia menceritakan kejadian yang ia lihat di jembatan pada sesepuh kampung. Katanya, Nayaga dan alat semua karam. Tidak ada satupun yang selamat. Semua masuk ke dalam putaran air yang sangat deras. Putaran air orang Sunda menyebutnya lewi. Setelah mendengar kabar, lalu ketua kampung atau sesepuh melihat kejadian itu diikuti masyarakat yang ingin tahu dengan jelas. Setibanya di sana, masyarakat pun tidak melihat apa-apa, hanya air yang berputar sangat kencang. Itu saja yang mereka lihat, dan bunyi goong yang tak berhenti-hentinya berbunyi. Kemungkinan akibat putaran air yang keras juga membentur batu-batu yang ada di sekitar dinding lewi tersebut. Lalu ketua kampung atau sesepuh kampung itu berkata, "Demi mengingatkan semua peristiwa pada hari ini maka kita beri nama tempat yang kita tinggali bersama dengan nama Lewi Goong." Ironisnya, setiap malam Jumat Kliwon bagi mereka yang kebetulan sering melewati jalan itu, sering mendengar gamelan, wayang, dan gong itu berbunyi. Pantang atau larangan yang sampai saat ini yang tidak boleh dilanggar adalah Nayaga tidak pati jalan itu. Sasakala Lewi Goong ini merupakan cerita rakyat yang disampaikan secara lisan turun-temurun dari para orang tua kepada anaknya. Namun sayang, semakin kesini pewarisnya semakin berkurang. Bahkan nyaris tidak ada lagi yang mengetahui cerita tersebut. Mengenai kebenaran fakta sejarahnya memang masih perlu dikaji dan diteliti lagi, karena cerita ini bersifat secara lisan yang disampaikan lintas generasi, hanya secara lisan dari mulut ke mulut.